Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Kali ini kita akan menggali lebih dalam ke dalam sebuah film. Jangan lupa untuk like, subscribe, pun jika ada saran dan kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2016 yang bercerita tentang 3 gadis terjerat dalam kengerian ketika mereka diculik oleh seorang pria misterius yang memiliki diagnosis 23 kepribadian berbeda. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri, mereka menyadari bahwa mereka harus mencoba melarikan diri sebelum munculnya kepribadian ke-24 yang membawa ketakutan yang tak terbayangkan. Menolak untuk bergabung dengan teman-temannya di saat yang lain sibuk merayakan pesta ulang tahun Claire, teman sekelasnya. Casey diundang lebih karena kasihan daripada keinginan untuk berpartisipasi. Hal ini juga disebabkan oleh informasi yang disampaikan kepada ayahnya bahwa Casey sering kali terlibat dalam masalah dengan guru dan berbagai kejadian buruk lainnya, meskipun sebagian besar hanya berupa rumor. Casey yang hendak pulang tiba-tiba mendapati mobilnya mogok, berencana untuk naik bus. Namun ayah Claire bersikeras agar Casey pulang bersama mereka. Gadis-gadis itu pergi bersama teman lainnya, yaitu Marcia. Ayah Claire didekati oleh seseorang yang tidak terlihat sebelumnya. Beberapa saat kemudian, orang tersebut, seorang pria bernama Kevin, masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Casey merasa ada sesuatu yang tidak beres setelah melihat dari spion mobilnya. Claire mengira bahwa pria itu mungkin tidak sengaja masuk ke mobil yang salah. Namun, tiba-tiba Kevin memakai masker dan menyemprot gadis-gadis itu dengan sejenis obat bius yang membuat mereka pingsan. Casey yang tidak terkena dampak bius perlahan mencoba membuka pintu mobil dengan hati-hati. Namun, Kevin yang menyadari upayanya, keduanya saling melirik dan akhirnya membiusnya juga. Para gadis terbangun di sebuah ruangan tanpa jendela, di lokasi yang sepertinya tidak mereka kenali. Ruangan itu terlihat steril, dengan toilet yang tampak bersih. Kevin memasuki ruangan tersebut, membawa kursi lipat untuk dirinya sendiri, dan dengan penuh perhatian membersihkannya sebelum duduk. Kecermatan Kevin terhadap kebersihan terlihat sangat mencolok. Kevin menarik Marcia keluar dari ruangan dan membawanya pergi. Sementara itu, Casey memberi saran agar Marcia memilih untuk membuang air kecil di celananya sebelum mereka meninggalkan ruangan. Sesaat kemudian, Marcia dikembalikan ke dalam kamar setelah buang air kecil. Dengan ketakutan, Marcia memberitahu yang lain bahwa Kevin mengungkapkan keinginannya untuk menari khusus untuknya. Melihat kilas balik di mana Casey yang berusia 5 tahun berada bersama ayahnya dan Paman John. Keduanya adalah pemburu dan mereka berdua dengan penuh kasih mengajari Casey tentang seni berburu. Paman John berbagi cerita tentang pengalamannya berburu rusa. Namun, perhatiannya teralihkan oleh kehadiran uang. Seorang terapis, Dr. Karen Fletcher, sedang menonton laporan berita tentang 3 gadis yang hilang, termasuk bagaimana ayah Claire terbangun dan menemukan gadis-gadis serta mobilnya menghilang. Karen menerima email mendesak dari seseorang yang bernama Barry yang menyatakan bahwa mereka perlu segera berbicara. Gadis-gadis itu terus berusaha mencari jalan keluar. Casey tetap tenang, merenung tentang konsekuensi dari setiap langkah yang akan diambilnya. Sementara itu, kedua temannya terlihat panik tanpa memiliki ketenangan yang sama dengan Casey. Claire menyatakan bahwa mereka harus bersatu dan melawan untuk mencari jalan keluar. Meskipun begitu, Casey tetap tenang dan menyatakan bahwa langkah pertama yang perlu diambil adalah mencari tahu alasan keberadaan tentang di mana mereka sebelum mengambil tindakan apapun.
Barry ternyata salah satu kepribadian ganda dari Kevin adalah seorang alter yang memiliki keahlian sebagai seniman sketsa dan berbicara dengan aksen Boston yang kental. Barry sering berjumpa dengan Karen dalam pertemuan secara teratur. Mereka melihat melalui celah di pintu dan menyaksikan sesuatu yang terlihat seperti seorang wanita tengah berbicara dengan penculiknya. Claire dan Marcia berusaha memanggil wanita tersebut untuk meminta bantuan. Wanita itu mendekati pintu, namun ternyata itu hanyalah Kevin yang mengenakan rok dan sepatu hak tinggi. Alter ini dikenal sebagai Patricia, seorang wanita Inggris yang sopan. Gadis-gadis itu terkejut dan terdiam. Patricia kemudian mencoba meyakinkan mereka bahwa penculiknya tahu mengapa mereka berada di sini. Namun mereka tidak diperbolehkan untuk disentuh. Claire masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, menganggapnya sebagai upaya untuk menakuti mereka. Kevin kembali masuk dan menjelaskan bahwa mereka perlu menjaga kebersihan toilet. Kevin mengungkapkan bahwa Patricia memerintahkannya untuk menculik para gadis sebagai persiapan untuk makanan suci. Namun, gadis-gadis itu masih bingung dan tidak tahu apa maksud dari pernyataan aneh tersebut. Gadis-gadis itu akhirnya bertemu dengan identitas lainnya, yaitu Hedwig yang memiliki tingkah laku seperti anak laki-laki berusia 9 tahun. Hedwig mengklaim bahwa Patricia dan Dennis, identitas karakter yang menangkap gadis-gadis ini, marah padanya dan bahwa Hedwig sedang dalam masalah. Hedwig membicarakan sesuatu yang masih sulit dimengerti oleh para gadis. Casey mencoba berbicara dengan Hedwig, berusaha keluar dari situ dengan menanyakan tentang perbedaan identitas Patricia dan Dennis. Casey mencoba memperdaya Hedwig, namun upayanya tidak berhasil. Hedwig pergi dengan tetap menjaga misteri di sekitar identitas Patricia dan Dennis. Casey menyadari sesuatu dari perkataan Hedwig sebelumnya tentang membuat tempat ini aman. Casey memperhatikan bahwa tembok ini terasa baru dan masih basah. Gadis-gadis itu mulai mencari jalan keluar, meraba-raba tembok dengan harapan menemukan celah atau titik lemah yang bisa mereka manfaatkan untuk melarikan diri. Claire menemukan sebuah lubang di langit-langit dan dengan cepat mulai memecahkan plesternya untuk menciptakan akses keluar. Hedwig mendengar suara bising dan mulai mendekati. Namun Casey dan Marcia segera bertindak, menahan pintu agar Hedwig tidak bisa masuk saat Claire berusaha keluar melalui lubang tersebut. Hedwig kini kembali berubah menjadi Dennis pada saat yang sama ketika Claire mulai merangkak melewati ventilasi. Meskipun Claire berhasil menemukan jalan keluar dan berlari mencari bantuan, Claire bersembunyi di sebuah loker. Namun, napasnya yang gemetar begitu keras sehingga Dennis berhasil melacaknya. Dennis memerintahkan Claire untuk melepas bajunya karena dianggap kotor. Setelah itu, Dennis menguncinya di sebuah kamar yang terpisah dengan yang lainnya. Dennis kembali ke ruangan untuk memperbaiki langit-langit yang rusak sambil meminta Marcia dan Casey untuk melepaskan celana dan pakaian yang kotor. Marcia terpaksa melepaskan roknya, sedangkan Casey melepaskan kemeja flanelnya atas perintah Kevin dan tidak nyaman bagi kedua gadis. Situasi semakin tegang karena tahu bahwa Claire ada ditempatkan di ruangan lain. Karen menghadiri konferensi melalui Skype di mana sedang mendiskusikan pasiennya yang sebagian besar menderita DID, yaitu tentang gangguan identitas yang termasuk juga dengan Kevin. Dalam presentasinya, Karen menjelaskan bagaimana beberapa identitas memiliki kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh identitas lainnya, serta cara untuk merasakan siapa yang telah mencapai cahaya atau mengambil kendali. Karen menyoroti bahwa penderita DID dapat mengubah kimia tubuh mereka melalui pikiran mereka, memberikan dimensi baru pada kompleksibilitas gangguan tersebut. Di sesi lain dengan Karen, Kevin kembali berubah menjadi Barry. Meskipun begitu, Karen merasa ragu bahwa sedang benar-benar berbicara dengan Barry karena telah memperhatikan karakteristik tertentu yang biasanya muncul pada perubahan lain seperti Dennis, yaitu OCD.
Barry bersikeras bahwa sedang memperbaiki diri. Karen menyebutkan bahwa Kevin memiliki 23 identitas berbeda, namun telah melarang Dennis dan Patricia untuk keluar karena alasan tertentu. Situasi ini semakin menggambarkan kompleksibilitas TID yang dihadapi oleh Kevin dan tantangan dalam mengelolanya. Karen dan asistennya meninjau rekaman keamanan di luar gedung. Mereka melihat tempat sampah roboh dan sampah berserakan di sekitarnya. Sementara sepasang suami istri berjalan melintas, Dennis dengan sengaja menghindari mereka. Suatu tindakan yang menurut Karen disebabkan oleh keinginannya untuk menyembunyikan OCD-nya. Karen curiga tentang apa yang ingin dilakukan oleh karakter Dennis. Patricia mengajak Casey dan Marcia keluar untuk makan, sambil sebelumnya merapihkan rambut Casey seolah-olah menjadi ibu yang baik. Patricia membawa gadis-gadis itu ke ruang makan dan mulai membuat sandwich lagi. Tiba-tiba, para gadis terkejut saat Patricia menjadi kesal karena secara tidak sengaja memotong sandwichnya secara miring. Sehingga Patricia memutuskan untuk membuat yang baru. Sisi berlawanan dari kepribadian Patricia menciptakan ketegangan dalam suasana yang seharusnya santai tersebut. Marcia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kursi dan memukul punggung Patricia dengan kursi tersebut. Dengan kejutan tersebut, Marcia berhasil melarikan diri ke ruangan lain. Sementara Casey mencoba untuk melarikan diri juga, namun Patricia mengancamnya dan memerintahkan Casey untuk pergi ke kamarnya. Akhirnya, Marcia juga tertangkap dan dikurung di kamar lain seorang diri, meninggalkan mereka berdua dalam situasi yang semakin tegang dan berbahaya. Dennis datang ke kamar Casey dan mulai berbicara tentang The Beast yang akan datang menurutnya. Namun, alih-alih membahas ancaman itu, Dennis lebih fokus dan kesal dengan remah roti yang terdapat di baju Casey. Kegelisahan dan obsesi Dennis terhadap kebersihan dan ketertiban menciptakan ketegangan lain di antara mereka. Sekarang, karakter Hedwig berbicara dengan Casey sambil bercanda, menciptakan suasana yang lebih santai. Hedwig kemudian meminta untuk menciumnya, dan meskipun canggung, Casey setuju. Hedwig juga berbagi tentang lokasi musiknya dan betapa suka menari sesuai dengan alunan musik yang diputar. Casey tertarik dan meminta Hedwig untuk menunjukkan kamarnya dan lokasi musiknya, terutama setelah Hedwig menyebutkan ada jendela dekat alat musiknya. Kevin kemudian berubah menjadi Dennis saat Karen menyebutkan identitas ke-24, yaitu The Beast, yang menurut Dennis memang nyata. Dennis menjelaskan tentang bagaimana Kevin adalah kepribadian asli yang mengendalikan tubuh ini, dengan Barry sebagai pemimpinnya, dan menceritakan lebih banyak berbagai identitas dalam kepribadian ganda Kevin. Hedwig membawa Casey ke ruangannya. Namun ternyata itu hanya gambar jendela yang tertutup di atas gambar jendela yang sebenarnya terbuka. Hedwig mulai menyadari bahwa Casey sedang mencoba melarikan diri. Hedwig menjadi ketakutan dan Casey mencoba menenangkannya. Di tengah ketegangan, Hedwig mengeluarkan walkie-talkie yang kemudian digunakan oleh Casey untuk memulai meminta bantuan sambil tetap berhadapan dengan Hedwig. Hedwig yang saat itu menjadi Patricia menundukkan Casey dan merebut kembali walkie-talkie tersebut, kemudian membawa Casey kembali ke ruangan lain. Sekarang, Dennis kembali dan mulai menceritakan tentang makanan suci dan juga tentang The Beast. Atmosfer menjadi semakin mencekam dan tekanan meningkat, menciptakan ketegangan yang mendalam dalam percakapan dan situasi tersebut. Kilas balik lainnya dengan Little Casey dalam perjalanan berburu. Ketika ayahnya tidak ada, Paman John mulai ingin bermain, membuka pakaian, dan menyuruh Casey melepas pakaiannya juga, karena menurutnya hewan tidak memakai pakaian. Kemudian John muncul dari balik batu dan melihat Casey menodongkan senapan ke arahnya. Paman John berhasil mengambilnya kembali sehingga Casey tidak menarik pelatuknya. Saat di rumahnya, Karen mendapatkan email yang sangat banyak dari Barry dengan pesan yang sama, mengatakan kami membutuhkannya. Saat Karen pergi ke rumah Kevin, dia disambut oleh Dennis.
Dennis mengundangnya masuk dan dalam perbicaraan mereka, topiknya termasuk The Beast dan The Horde yang merupakan kelompok identitas utama yang mengendalikan Kevin, yaitu Dennis, Barry, Patricia, dan Hedwig. Karen keluar dan menemukan Claire terjebak di kamarnya, membuat Karen merasa sangat ketakutan. Namun, Dennis dengan cepat menarik Karen pergi sebelum bisa memberikan bantuan kepada Claire. Claire dan Marcia mencoba melarikan diri dengan menggunakan kawat untuk membuka kunci pintu dari luar kamar Marcia, tetapi upaya mereka tidak berhasil. Bersama dengan Casey, menemukan komputer dengan video tentang semua identitas Kevin, tentang seseorang bernama Orville yang membawa filsafat, dan satu lagi tentang Jade, seorang penderita diabetes. Di antara video-video tersebut, Casey menemukan rekaman video Barry yang memberikan informasi bahwa kunci untuk keluar dari ruangan ini disimpan di tempat tersebut. Informasi ini memberikan harapan pada Casey untuk mencari peluang melarikan diri. Di saat yang sama, Dennis pergi ke gerbong kereta yang ditinggalkan dan mulai berubah menjadi The Beast. Kevin secara signifikan menjadi lebih tinggi dan lebih kuat daripada identitas lainnya. The Beast kembali ke rumah dan menemukan Karen sedang menulis sesuatu di selembar kertas. Karen mengambil pisau kecil saat The Beast merangkak di dinding dan meraihnya. Karen mulai mencoba menikamnya, tapi pisaunya patah. The Beast kemudian meremas Karen sampai tulang punggungnya patah dan membunuhnya. Casey keluar dan mencoba mencari gadis lain, tapi menemukan Marcia sudah tewas dengan perutnya yang terbuka. Casey kemudian menemukan Claire masih hidup, tapi terseret saat The Beast mulai menyerangnya. Casey menemukan kertas yang berisi tulisan, sebutkan namanya, Kevin Wendell Crumb. Saat The Beast mendekati Casey, Casey berulang kali meneriakkan nama Kevin, yang pada gilirannya membuat The Beast kembali ke kepribadian Kevin yang normal. Interaksi ini menunjukkan bahwa memanggil nama asli Kevin dapat mempengaruhi kepribadian dan mengembalikan keadaan yang lebih stabil. Kilas balik singkat memperlihatkan ibu Kevin yang meneriakinya saat masih kecil, menyebutkan nama lengkapnya dan menegurnya karena telah membuat kekacauan. Kevin tidak mengingat apa yang telah terjadi saat Casey memberitahunya bahwa telah membunuh Karen, Claire, dan Marcia. Ini menciptakan ketidaksepahaman dan kebingungan dalam kepribadian ganda Kevin. Kevin memberitahu Casey bahwa ada pistol di salah satu lemari dan meminta Casey untuk membunuhnya. Tapi identitas-identitas utama mulai mengambil kendali secara bersamaan. Dalam situasi yang semakin memanas, Casey berusaha untuk melarikan diri sambil The Beast kembali muncul. Casey menembakkan beberapa peluru dan memasukkannya ke dalam pistol. Saat The Beast mulai merangkak ke langit-langit dan mematikan lampu, Casey ditinggalkan tanpa pandangan yang jelas untuk menembaknya. Situasi semakin tegang dengan kehadiran The Beast yang menciptakan ketidakpastian. The Beast menyerang Casey, merobek bajunya dan menggigit kakinya. Tapi Casey berhasil lolos. Casey mengurung dirinya di dalam sebuah sangkar dan mengisi pistolnya dengan lebih banyak peluru. The Beast mencoba membengkokkan jeruji untuk masuk, tetapi kemudian melihat banyak bekas luka di tubuh Casey. Situasi ini menciptakan momen di mana The Beast mungkin mengakui kekuatan batin yang dimiliki Casey. Kilas balik lainnya menunjukkan Little Casey sedang pemakaman ayahnya, dan John memberitahunya bahwa akan menjadi wali barunya. The Beast kemudian menyatakan bahwa Casey memiliki hati yang murni, dan saat ini The Beast meninggalkannya sendirian. Hal yang dilihat The Beast menyoroti aspek kepribadian Casey yang mungkin telah mempengaruhi persepsi The Beast terhadapnya. Tidak lama kemudian, seorang pria turun dan menemukan Casey. Pria tersebut membawanya keluar ke tempat yang aman. Casey melihat sekeliling di luar dan menemukan banyak binatang di dalam kandang. Petugas medis kemudian tiba dan membawa Casey masuk untuk memberikan pertolongan dan merawatnya. Situasi ini memberikan perubahan dalam alur cerita, menandakan bahwa Casey telah berhasil melarikan diri dan mendapatkan bantuan.
Kevin berada di suatu tempat sendirian dengan The Horde yang sepenuhnya mengendalikannya. Patricia menyatakan bahwa The Beast akan melindungi mereka sekarang, menunjukkan banyak perubahan yang terus berlangsung. Adegan terakhir terjadi di sebuah restoran di mana orang-orang sedang menonton laporan berita tentang peristiwa yang melibatkan Kevin. Pembawa berita menyebutkan bagaimana identitas The Beast menampilkan ciri-ciri hewan di kandang tempatnya bekerja. Laporan berita ini menyoroti aspek keanehan dan kekuatan yang dimiliki oleh kepribadian The Beast, memperlihatkan dampak besar dari kondisi yang dialami Kevin pada masyarakat sekitarnya. Adegan tersebut menampilkan seorang wanita yang menyebutkan bahwa kasusnya hampir mirip dengan pria berkursi roda 15 tahun sebelumnya. Saat wanita itu tidak dapat mengingat namanya, seseorang di sebelahnya menjawab itu Mr. Glass, melihat bahwa karakter ini adalah David Dunn. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.